Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, semoga senantiasa kita dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih membahas tentang himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Semoga ini seperti niat saya di awal memudahkan kita untuk lebih mudah mempelajari himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Ya, meskipun kita nggak punya bukunya, tapi kita cukup bisa sedikit menyimak dari apa yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di bab as-shalah. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang muqaddimatus shalah, tentang muqaddimah, tentang pentingnya sholat bagi kita, bahwasanya sholat itu adalah awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Salat adalah ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza shaluhat shaluha sa'iri amali wa idza fasadat fasada sa'iri amal. Jadi ketika salat itu baik, maka amalan-amalannya juga akan ikut baik. Ketika salatnya itu tidak baik, maka amal-amalannya juga dipastikan bisa tidak baik juga. Nah, kemarin kita sudah membahas itu. Nah, kita akan membahas tentang kaifiyatus sholatil maktubah, tata cara bagaimana kita melaksanakan sholat maktubah, sholat fardu. Karena sholat fardu dengan sholat sunnah itu ada perbedaan. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, ada beberapa kelonggaran yang Rasulullah SAW berikan di sholat sunnah, beda dengan sholat maktubah, sholat wajib. Maka di sini kita insyaallah akan membahas kaifiyatus sholatil maktubah, tata cara sholat fardu dari pertama sampai terakhir. Nah, insyaallah juga akan kita tambahkan tentang mazhab fikih, pendapat-pendapat para ulama fikih, bagaimana kita melakukan sholat fardu. Jadi ketika kita tahu tentang ikhtilaf dalam urusan fikih, khususnya nanti insyaallah di bab sholat, nanti kita bisa lebih menghargai perbedaan, kita lebih bisa menghormati saudara-saudara kita dalam menjalankan ibadahnya. Itu tujuan saya. Nah, di sini insyaallah kita akan mulai dari, tentunya sholat adalah ibadah, gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, pastinya kita mulai dengan takbir, ya. Idza qumtum ilas sholati faqul Allahu akbar. Nah, ketika kalian hendak melakukan sholat, maka ucapkanlah Allahu akbar. Nah, dalam himpunan putusan tarjih dituliskan seperti itu. Nah, sekarang apakah takbir itu wajib atau sunnah? Ya, jadi apakah takbir itu wajib atau sunnah? Dalam masalah ini ada beberapa pandangan ulama. Yang pertama adalah beliau mengatakan at-takbir kulluhu wajibun. Itu pendapat pertama, at-takbir kulluhu wajibun. Jadi takbir dalam sholat semuanya itu wajib, dari awal, kedua, ketiga sampai akhir. Kemudian annahu kulluhu laisa biwajib, itu yang kedua. Yang kedua bahwasanya takbir itu enggak wajib. Wa hadza qaulu syadz, dan ini pendapat yang tidak dapat diterima. Kemudian yang ketiga, aujaba fil ihram faqat. Ya, jadi yang pendapat yang ketiga adalah wajib di takbiratul ihram saja. Jadi takbiratul ihram itu wajib. Itu adalah pendapat jumhur. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya takbiratul ihram hukumnya wajib. Maka idza aradta sholata fasbigil wudu tsumma istaqbilal qiblah tsumma kabbir tsumma qra. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan, ketika kalian hendak melakukan sholat,
maka asbil wudu, sempurnakanlah wudu, kemudian summa staqbilil qiblah, kemudian menghadap ke kiblat, summa kabbir, kemudian bertakbirlah, summa qra, kemudian berdoalah dan baca doa-doa salat. Maka di sini dalam himpunan putusan tarjih disampaikan idza kumtum ilas salati faqul Allahu akbar. Maka ketika kalian hendak melakukan salat, maka ucapkan Allahu akbar. Jadi pendapat pertama itu ada yang mengatakan takbir wajib dari awal sampai akhir, baik itu takbiratul ihram, takbiratul intiqal, takbir lain sebagainya. Nah, itu pendapat beberapa ulama. Tapi menurut jumhur ulama bahwasanya takbiratul ihram yang wajib, selainnya adalah sunnah. Kemudian setelah itu lafdzut takbir. Lafaz takbir apa sih? Kalau kita takbir kan mengucapkan Allahu Akbar. Ma makna Allahu Akbar? Apa arti Allahu Akbar? Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Nah, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pandangan di sini. Yang pertama adalah la yujzi'u min lafdzit takbir illa Allahu Akbar. Menurut mazhab Malikiyah menyampaikan bahwasannya sholat tidak sah kecuali takbir itu tidak sah kecuali hanya menggunakan lafaz Allahu Akbar. Ya, jadi yang lain nggak boleh. Yang benar hanya Allahu Akbar. Kemudian mazhab Syafi'iyah di sini ada 2 kalimat, yaitu yang pertama adalah Allahu Akbar, yang kedua Allahul Akbar. Jadi ada 2. Kullu kilahuma yujzi. Dua-duanya boleh. Kemudian dalam mazhab Abu Hanifah di sini beliau menyampaikan bahwasanya kullu lafdzin fi makna. Jadi dalam pandangan mazhab Abu Hanifah menyampaikan bahwasanya boleh menggunakan lafadz yang sesuai maknanya, tapi ini tidak didukung oleh para ulama yang lain. Maka di sini dalam mazhab himpunan tarjih disampaikan di sini Muhammadiyah merajihkan menggunakan Allahu Akbar. Jadi ketika kita hendak sholat, takbir Allahu Akbar, ya, itu adalah lafadznya. Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Miftahus sholati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Miftahus shalah, kunci salat itu adalah tahur, suci. Jadi kalau orang enggak suci, salatnya enggak sah. Kemudian wa tahrimuha at-takbir, yang memulainya itu adalah takbir. Di sini ada kata alif lam at-takbir. Ini menunjukkan dalalatul hasr, menunjukkan bahwasanya takbir yang dimaksud di sini adalah lafaz Allahu Akbar. Jadi tidak boleh menggunakan lafaz yang lainnya, tidak boleh menggunakan Allahul Azam, Allahul A'zam, Allahul Ajal, Allah lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Ini sesuai dengan mazhab kita di Muhammadiyah, tarjih Muhammadiyah. Nah, selanjutnya masih di bab takbir. Kemudian di sini sampaikan mukhlishan niyataka lillah, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa ikhlas dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rafi'an yadaika hadwa mankibaika muhadhiyan bi ibhamaika udhunaika. Nah, di sini disampaikan kaifiyatut takbir, gimana cara kita mengangkat tangan kita, ya. Bagaimana cara kita mengangkat tangan kita. Nah, di sini para ulama juga berbeda pendapat. Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama adalah Malikiyah wa Syafi'iyah. Jadi pendapat Malikiyah, pendapat mazhab Malikiyah dan pendapat mazhab Syafi'iyah itu menyatakan yaitu hadwal manqiban, ya. Jadi mangkib, ya, di sini. Kemudian Abu Hanifah di sini menyampaikan ila udhunain, sampai telinga, ya, atas, ya. Kemudian ada wa ba'dhum, ada sebagian ulama menyatakan ila sadr, cukup sampai dada. Jadi ada 3, ada dada, ada mangkibain, ada telinga. Nah, jadi itu semuanya boleh dan itu semuanya berdasarkan sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Tapi di sini dalam himpunan tarjih di sini merajihkan, lebih memilih rafi'an yadaika hadwa mankibaik. Nah, diangkat tangannya
sebahu, kemudian muhadiyan bi ibhamai ka udunai, telinganya, ibhamnya pas di telinga. Jadi seperti itu. Ya. Itu yang dirajihkan oleh teman-teman di Muhammadiyah. Nah, jadi ketika kita melihat saudara-saudara atau teman-teman kita yang lain menggunakan cara yang berbeda, ada yang di dada, ada yang segini, ada yang gini, itu semuanya berdasarkan dalil, berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya pastinya kita bisa saling menghormati. Kemudian raf'ul yadain, kapan kita diperintahkan untuk mengangkat tangan ketika takbir? Nah, di sini jumhurul ulama menyampaikan bahwasanya mengangkat tangan ketika takbir adalah sunnah, ya, illa fi, kecuali di takbiratul ihram. Kemudian mawadhi'ut takbir, jumhur ulama menyampaikan bahwasanya mengangkat tangan itu adalah sunnah, ya, mengangkat tangan sunnah fi shalah semuanya, yaitu sunnah. Kemudian mawadhi'u allati turfa'u fiha, kapan kita diperintahkan untuk mengangkat tangan? Imam Abu Hanifah menyampaikan bahwasanya la yarfa'u illa inda takbiratul ihram, tidak mengangkat tangan kecuali takbiratul ihram. Jadi kita mengangkat tangan hanya takbiratul ihram saja. Selainnya tidak mengangkat tangan, tidak apa-apa. Kemudian Asy-Syafi'i wa Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, madhab Syafi'iyah, kemudian madhab Hambali menyampaikan takbiratul ihram inda takbiratul ihram inda ruku', inda raf'i minar ruku'. Jadi ada 3 waktu kita mengangkat tangan, yaitu ketika takbiratul ihram, kemudian ketika hendak ruku' dan ketika bangun dari ruku'. Itu. Nah, sama begitu juga dengan mazhab Malikiyah. Cuman di sini perbedaannya kapan diwajibkan mengangkat, kapan tidak, itu mazhab Malikiyah. Nah, jadi itu raf'ul yadain, kita mengangkat kedua tangan kita. Jadi kalau kita melihat teman kita sholat kok tidak sama dengan kita, tapi di sana ada dalil atau hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah sholat seperti itu, maka kita hendaknya boleh toleran atau lebih menghormati perbedaan, agar umat Islam bisa lebih bersatu, tidak terpecah hanya dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang sebenarnya di situ dimaafkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Semoga ini bermanfaat yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa taufiq wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.